Jadi kata-kata ayo bangun itu saya ulangi lagi di tempat ini. Kita sama-sama tahu bahwa Bung Karno itu menemukan Pancasila, merenungkan Pancasila itu di SD, di Flores, di SDT. Dari 5 Pancasila itu, nilai-nilainya itu, kata Bung Karno, bisa menjadi 3, bisa menjadi 1. Nilai yang paling kuat dari antara nilai Pancasila itu. Di antara semua nilai itu yang paling Bung Karno bilang kalau diperas jadi 1 nilai dari Pancasila itu, nilainya adalah gotong royong. Gotong royong itu berarti kebersamaan, bareng-bareng, bersama-sama, duduk sama-sama cari solusi dan bergerak bersama-sama. Tidak bisa cuma pemerintah provinsi, pusat, kabupaten kota, dinas provinsi, kabupaten kota, atau Kementerian saja di pertanian. Kita butuh bersama-sama dengan semua pihak. Tidak bisa cuma petani saja. Petani juga butuh tentara, butuh polisi, butuh guru dan seterusnya. Itulah spirit gotong royong. Nah, kalau kita rumuskan dalam bahasa yang paling jauh hari ini, namanya ayo bangun NTT. Itu semangat ayo bangun itu semangat bersama, semangat gotong royong. Itulah kemudian kami rumuskan menjadi slogan, menjadi pendorong kita untuk bergerak itu dengan gotong royong itu ayo bangun NTT, ayo bangun pertanian NTT. Amin. Amin. Kita sama dulu. Jadi kita mulai untuk memberikan sambutan pada hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas kebenaran pada hari ini kita boleh melaksanakan rapat koordinasi percepatan swasembada pangan Provinsi NTT tahun 2022 dalam suasana yang penuh berkah. Pertemuan ini sangat strategis untuk kita bersama bisa mengevaluasi bagaimana program swasembada pangan di Provinsi NTT dan memastikan bahwa pesan dari Pak Prabowo Subianto yang sudah dikerjakan oleh Menteri Pertanian dan jajaran, dan juga tentu pesan visi-misi program dari gubernur yang juga itu sambung menjadi visi-misi program dari Bupati, Wali Kota NTT bisa kita kerjakan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, pemenuhan kebutuhan pangan adalah tugas yang tidak mudah sejak bumi lihat. Salah satu isu yang tidak pernah hilang adalah isu tentang pangan. Manusia jatuh ke dalam dosa urusan soal pangan. Betul? Betul. Dibujuk rayu sama iblis, sama setan, soal pangan itu jadi makan. Jatuh ke dalam dosa. Jadi sejak dulu sampai sekarang itu dan sampai kapanpun, pangan itu adalah isu sentral di dunia ini, di Indonesia, di NTT. Sehingga tentu isu tentang pangan dan ketahanan pangan ini menjadi penting. Dan Pak Prabowo ini orang yang sangat paham soal ini. Coba bayangkan ya, dalam masa tidak sampai 1 tahun, dengan pergerakan yang luar biasa dari Pak Prabowo, dijalankan oleh Menteri Pertanian juga, dijalankan oleh Bapak Ibu sekalian, NTT, dibantu oleh TNI Polri, saya dengar juga katanya Kejaksaan sudah ikut juga sekarang, Bank Indonesia, bank segala macam, sekolah-sekolah ikut terlibat. Kita nggak pakai lama Pak. Dalam setahun belum sampai Pak Prabowo aja, kita sudah swasembada pangan sudah surplus di Bulog. Tentang dulu kita semua. Jadi kalau kita lihat dengan cerita ini, persoalan pangan di Indonesia saat itu bahkan soal bagaimana ada kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang kemudian bisa menggerakkan, bisa mengorganisir dan bisa memicu, memacu, men-trigger seluruh kekuatan bisa kerja bersama. Terbukti hari ini. Berapa bulan lalu, sekitar setengah bulan lalu saya masih baca itu 4,2 juta ton kita punya produksi pangan itu masih ada di berbagai macam bulan-bulan setengahnya. Sekali waktu Pak Ubu dia bilang dalam satu media, satu sebut media mana, media besar sih. Malam saya di WA orang. Ini Pak Ubu bilang kita di NTT swasembada, kok katanya kurang 200 ribu Pak. Saya bilang Pak Ubu hanya wartawannya pergi ke bulan-bulan. Memang kita surplus. Memang surplus. Dan itu juga yang membuat kita punya negosiasi secara internasional. Pak Prabowo dan Bapak-Bapak Ibu yang ada di Jakarta itu kalau sekarang itu gagal karena kita sudah lagi disandra urusan pangan. Coba sekarang kita mandiri di pangan, mandiri di energi. Semua bangsa di dunia ini sudah bisa taklukkan kita dengan mudah. Dulu kan kita bergantung pangan kita
lagi di-push, lagi didorong agar energi di Indonesia juga ini berlandaskan juga dengan potensi lokalnya. NTT ini kita punya panas bumi, punya angin, punya itu kita pakai semua. Jadi bagus sekalian, kalau pangan kita bisa kuat model begini, yakin saya kita bisa membuat NTT juga bergerak lebih cepat keluar dari berbagai situasi yang sulit. Kita kalau pangan di NTT ini sudah swasembada dan kemudian juga dia bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini ada soal yang berikutnya. Kita setelah swasembada pangan itu atau kita bisa masalah pangan yang berikut itu juga dipastikan bahwa yang menikmati itu juga sebanyak mungkin orang. Ini isu kedua. Kita picu dulu produktivitas, kemudian yang kedua adalah kita juga membuat pemerataan. Ini isu kedua dari soal menyangkut ekonomi dalam kaitan soal pangan. Kemarin saya kira kalau kita lihat di koperasi Desa Merah Putih ketika Pak Prabowo launching kemarin, itu tegas sudah sampaikan. Tidak boleh lagi ada di negeri ini yang kaya itu cuma segelintir orang yang itu saja. Dan pangan ini salah satu bagian dari pemerataan pembangunan ekonomi itu tadi. Jadi kalau kata-kata yang bekerja di sektor pangan ini, para petani ini bisa kita dorong dia berproduksi bagus dan menikmati hasil dari produktivitas pangan yang masih meningkat ini. Mudah-mudahan orang yang pegang uang di NTT ini juga makin banyak orang, yaitu para petani. Ini isu kedua lagi yang saya kira penting adalah produktivitas pertanian ditingkatkan, dinikmati oleh sebanyak mungkin petani. Nah, nanti ada isu lagi ketiga, bagaimana kan uang yang sudah mereka dapatkan juga itu jangan digunakan sembarangan. Nanti dipakai buat judol, dipakai buat miras, ini isunya tentang perbankan. Jadi kalau isu tentang peningkatan produktivitas itu isunya sangat sangat kuat di aspek pertanian. Ketika meningkatkan produktivitasnya, pemerataan pembangunan itu urusan kami, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kabupaten kota itu kita pasang bahwa ada pemerataan dari produktivitas ini bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin petani. Dan kalau dia sudah pegang uang, tolong melakukan perbankan bantu agar para petani tadi jangan salah gunakan uangnya. Larinya ke judol, ke miras, kemana-mana hal tidak berguna. Nah ini kalau kita kerjasama dengan model kayak seperti ini, mudah-mudahan semua yang kita buat dalam konteks peningkatan produktivitas pangan ini dampak ikutannya ini juga kemudian bermanfaat bagi masyarakat kita khususnya petani dengan baik. Kalau soal angka-angka capaian nanti itu urusan Pak Umbu nanti dan Pak Presiden menjelaskan. Saya sih ada data tapi udah itu angka-angka begini urusan para jagoan sektor pertanian dan saya dan angkanya memang kalau lihat di sini naik terus. Bahkan sampai dengan kemarin itu saya dapat informasi dari Pak Umbu mengatakan produktivitas seluruh pertanian NTT sepanjang 2024 itu dari sampai bulan Juni sampai Juli saja ini salah kata semua sudah bisa kita dapatkan sudah sama dengan tahun lalu. Jadi produktivitas pertanian NTT sepanjang 2024 itu sama dengan yang kita sudah dalam bulan Januari sampai dengan Juli atau Agustus itu tidak selesai. Jadi sudah selesai permainan urusan menyangkut kita melewati produktivitas tahun lalu, betul lalu bilang. Nah, tapi kan tidak cukup sampai di situ, kita gas terus. Malah tadi Pak Presiden bersama saya ini menarik di Kongo, ini penting ini. Ternyata ada bisa proses pengalian, ini dari informasi beliau menarik. Bisa pengalian dari apabila provinsi lain yang mendapatkan jatah kuota pembukaan atau cetak sawah itu tidak bisa membuat sesuai target, ini cepat-cepatan ini. Siapa yang bisa menggambarkan bahwa dia punya tempat itu bisa dengan berbagai syarat yang Kementan inginkan, alatnya ada atau tidak dan seterusnya. Jadi saya cepatnya tangkap dari pokoknya tadi lokasinya, SDM-nya, alatnya, seterusnya itu kalau memang bisa, itu bisa ada pengalian karena pemerintah pusat menginginkan produktivitas sesuai dengan jumlah target cetak sawah baru. Sementara kita di provinsi ada yang bisa, ada yang tidak. Saya masih ingat betul itu pada saat kami meminta untuk menambah uang untuk pada saat ada untuk urusan di Balai Sungai, itu Pak Mentan pindahkan ratusan miliar dari daerah yang menurut Pak Mentan fiskalnya bagus, tapi dia mungkin agak diperkirakan tidak bisa kejar, dipindahkan dari Kalimantan waktu itu, pindahkan ke NTT ratusan miliar ya Bu, sama Bu, itu dapat berapa ratus miliar Bu? Berapa? Nah, 109 M. Itu kan Bu Dedi tahu, yang saya tahu ada lagi 2 lagi, jadi kita agak besar. Jadi kita bisa pindahkan dari provinsi lain masuk ke
NTT. Nah sekarang buat Pak Umbu dan jajaran di provinsi dan Bapak Ibu Rumah seluruh NTT, mumpung ada peluang ini sampai akhir tahun, ini bukan bicara tahun depan ini, bicara tahun ini. Sekali lagi kita pakai data BMKG, karena kita ini kemaraunya itu kemarau basah, yang hujan masih ada sewaktu-waktu, menurut saya ini mesti dimainkan. Mumpung ada peluang kita tindakan ini. Contoh tadi dari Pak Wesa lagi, saya kalau bisa tangkap foto biar jadi bahan buat mumpung saya sedikit sambutan. Mumpung lagi depan hujan saya cerita. Tadi kata Pak Faisal, Landa Kalimantan Barat itu dapat jatah pembukaan cetak sawah 4.000 hektar. Yang bisa dibuka cuma 400. Ada selisih 3.600. Sama cepat dia dapat itu. Sampai cepat dia dapat. Urusan politik urusan kami. Saya, Pak Wagu, Pak Menteri itu urusan menembus jalur politik. Tapi aspek teknis bukan urusan kami. Kami tidak bersumpah. Urusannya Pak Ubu dan jajaran, urusan Bapak Ibu para Kadis Pertanian Ketahanan Pangan NTT. Sekali lagi sampai cepat dia dapat. Ini bukannya kopla ya. Ini yang lahan basah ini, yang mana ya Pak? Yang cetak biasa kan itu? Yang cetak kalau biasa. Nah ini cetak biasa. Jadi sekali lagi sampai cepat dia dapat dengan kriteria ketentuan syarat dari Kementerian Pertanian. Lebih teknis nanti tanya ke Pak Iskak saya, kalau saya memicu-memicunya. Jadi dalam berbagai kenaikan ini, Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita sudah ada pada jalur yang benar. Sejauh bahwa semua pentahelixnya, semua kekuatan yang bekerja untuk percepatan ketahanan pangan bergerak bagus, ini berupa Fulkas ini data dengan tim sendiri. Nah ini PU-nya saya sudah tambahkan juga mereka ini. Jadi PU ini saya turun, kalau saya turun dengan Dinas Pertanian, dengan Balai ini kita mulai saling dukung biar bisa cepat. Kalau TNI Polri jangan ditinggal itu komando itu. Sejauh ada informasi kan berjalan. Kalau tambah lagi kejaksaan, tambah lagi baget, ini kita punya kekuatan yang dasar. Pupuk saya kira juga kemarin saya dapat kabar, pupuk sendiri sampai hari ini mereka punya kelebihan pupuk yang belum dibeli. Benar ya? Jadi pupuk Indonesia ini punya jatah pupuk alokasi di NTT yang banyak belum diambil petani. Ini satu apa makalnya. Jadi lebih baik sekarang Bapak Ibu di seluruh NTT ini coba diidentifikasi kembali lagi. Kalau memang kita mau gas yang tadi itu mau kita push, mau kita dorong lagi ya. Ini kan baru lanjut baru satu cerita. Kalau Pak bisa buka lagi belum banyak yang lain. Nah, coba kita kuat-kuatan. Kita mau cetak sawah baru tahun ini masih mungkin. Jadi proposal cetak sawah baru tahun ini masih mungkin. Dengan adanya beberapa kejadian di provinsi lain kita bisa tarik setelah ke NTT. Pupuk aman. Balai sungai air aman nggak Pak Ibu Balai? Air aman. Untuk pasok kalau kita mau buka cetak sawah baru aman? Tersedia ya. Dari PU ngomong gimana kira-kira? Ngomong masih kondisi on kan tidak? Kondisi siap semua ya. Ada berapa fungsi NTT kita punya totalnya? Baik kita di pusat maupun daerah berapa banyak? Semuanya terisi ya ini. Oke, ini kalau kita begini kan berarti tinggal sekarang kita siapin aja kerja lapangan kalau ini. Peluang terbuka jangan kita atur dengan baik. Terkait dengan permintaan arsikan. Kenapa saya bilang tadi? Pak Abu waktu belajar satu Pak Tegur Pak Faisal saya langsung bilang begini. Ini jangan lupa ya tadi. Karena Pak Abu tadi ada sengaja lupa. Tanya apa maksudnya kurang paham. Nah jadi maksud saya sejauh kita buka lahan baru, cetak sawah baru itu, rasanya juga berbagai kemudian bisa kita jelaskan. Sekali lagi mumpung ini Pak Presiden lagi gaspol, Pak Menteri juga lagi gaspol, jajaran di bawah lagi gaspol, kita harus gaspol. Kita masih juga jangan kalah sama TNI Polri kan gaspol dulu, kita masih gaspol juga. Setuju? Setuju. Setuju semua kepala dinas? Setuju. Jadi kalau ada Pak Faisal di sini, traktor roda 24 rasanya tidak sulit. Pompa air, sistem irigasi perpompaan dan perpipaan, rice transplanter, semuanya bisa. Kita bisa komunikasi sejauh bahwa memenuhi syarat. Jadi memang pembukaan lahan itu juga disertai dengan berbagai antisipasi. Saya pikir ini saya sampaikan. Selebihnya ini nanti biar Pak Umbu dan Anda akan menyampaikan. Tapi yang pasti kalau kita sudah bisa sama lapangan, NBG bisa kita topang dengan baik karena maksud baik Pak Presiden adalah NBG itu makan bergizi gratis sedapat mungkin semua bahan bakunya dari NTT sedapat mungkin.
Kalau nanti ada dari waktu, jangan dia lebih maksimal dibanding yang di NTT. Musim keringnya sekarang lagi berjalan hari ini kita. Tapi tentu yang tadi potensi hujan masih sering terjadi di beberapa saat. Kemudian juga sekarang kita perlu adalah membangun ekosistem kolaborasi yang kuat dari hulu sampai hilir. Dan saya percaya bahwa rapat hari ini nantinya kita bisa merumuskan secara lebih teknis, lebih detail, lebih terukur terkait dengan berbagai rencana yang ingin kita kerjakan ke depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan rapat koordinasi hari ini. Dan saya percaya karena ini kita rapat bukan berangkat lagi dari konsep ya. Kita rapat berangkat dari konsep yang sudah dikerjakan, dievaluasi, mulai kita perbaiki, kemudian kita kerjakan lagi dengan sebuah pola yang lebih cocok di tempat kita masing-masing. Itu saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih hormat saya buat semua Bapak Ibu yang sudah bersungguh-sungguh membangun suasana pangan di seluruh daerah Provinsi NTT. Salam hormat buat seluruh teman-teman penyuluh yang sudah bekerja keras di lapangan. Apalagi sekarang penyuluh semua ditarik ke pusat sekarang. Jadi jadi pegawai pusat, jadi tentu memudahkan juga untuk mendapatkan dukungan dari Jakarta. Dan juga salam hangat buat para petani, kelompok tani dan juga semua kelompok yang sudah mengenal potensi seluruh NTT. Semoga niat baik kita ini direstui Tuhan dan kita bisa sukses mempercepat suasana pangan di NTT. Tuhan berkati kita semua. Mari bangun pertanian NTT, suasana pangan untuk menuju NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Saya tutup dengan apa ya dari kita. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Suasana pangan pasti bisa. Suasana pangan pasti bisa. Suasana pangan pasti bisa. Ayo bangun pertanian NTT. Ayo bangun pertanian NTT. Oke. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.